Apakah Tuhan menguji atau mencobai sebenarnya? Banyak orang akan menjawab, menguji Pak, supaya tidak jatuh. Kalau mencoba itu supaya jatuh. Begitu jawabannya, dari dulu jawabannya begitu tuh. Sebenarnya ada bedanya nggak sih menguji dengan mencobai? Ada tidak? Nah, apa kata teks Alkitab? Itu yang lebih penting. Jadi jangan kita pakai pikiran sendiri. Dan jangan sekali-kali pakai pokoknya begitu Pak. Jangan pakai pokoknya saudara. Ya, pakai Alkitab. Coba kita baca Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama. Saya bacakan ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Apa? Mencoba, bukan menguji. Mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya Abraham, ya Tuhan. Kata yang dipakai di bahasa Indonesia saja sudah mencobai loh, mencoba. Allah mencoba Abraham. Bukan menguji, mencoba. Ya. Jadi jangan Alkitab dirubah-rubah. Ada banyak ayat yang mengatakan Allah mencobai. Nanti kita bahas mengapa Yakobus mengatakan Allah tidak pernah mencobai. Sebab pengertian ini akan berdampak dalam hidup kita. Pengertian yang salah akan mengakibatkan hidup kita pun tidak bisa maju. Iman kita tidak bisa sempurna. Sebab salah mengerti.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, seluruh saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita walaupun masa pandemi ini belum berlalu. Mari kita akan terus siapkan hati kita untuk bergabung di dalam ibadah raya di minggu pagi ini. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Allah di sini, Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Dia saja. Sukacita tetap ada bersama dengan kita. Di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadirannya memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadirannya memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puji, ku puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu selalu. Allah di sini, Dia menjamah kita semua. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadirannya memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puji, ku puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku puji, ku sembah Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu selalu. Sekali lagi katakan ku puji. Puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan, ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali boleh beribadah bersama-sama di dalam gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Biarlah Tuhan, keberadaan kami bersama-sama dengan semua jemaat boleh menyukakan hati-Mu melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar juga akan kami dengarkan. Kami semua Tuhan memperoleh perkenanan daripada Engkau saja. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan sampai akhir ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua selalu di dalam sukacita Allah. Bersama kita di sini, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sukacita Allah selalu ada bersama dengan kita di minggu pagi ini. Haleluya. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan.
bersukacita. Kita terus bersukacita. Semua bersuka. Amin. Kita terus bersorak-sorak bagi Dia. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Yeay. Haleluya. Dia berjanji akan datang kembali. Mari kita sambut kedatangannya. Sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Siapkanlah dirimu, sok-sok kehadirannya, dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Katakan, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Dia pasti datang kembali. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Siapkanlah dirimu, sok-sok kehadirannya, dengan hidup yang berkenan, menyukakan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, bersuka, amin. Bersuka, Benar Tuhan. pilihan serta bala Yes. bernyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja, menyambut Raja segala raja, menyambut Raja segala raja. Yes. Amin Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita selalu seperti rusa yang haus akan kebenarannya, yang haus akan air yang mengalir, seperti jiwa kita juga rindu akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah
Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang menyembahmu, Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan dengan sungguh, seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang menyembahmu, Tuhan. Katakan Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tak lagi hidup, tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tak lagi hidup, tetaplah selamanya. Tetaplah selamanya. Tetaplah selamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Di minggu pagi yang cerah ini, mari kita beribadah dengan sikap hati yang benar. Kita akan belajar firman kebenaran yang pastinya akan memberkati kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sekalipun ada di ujung dunia. Dengan teknologi online ini kita bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang masih tersedia untuk kami semua. Ajari kami di sisa umur hidup kami tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Biarlah kebenaran pada pagi ini boleh menyadarkan kita semua akan pengertian yang benar. Mohon berkati program ini agar semakin banyak yang mendengar dan diubahkan. Berkati mulut hamba-Mu juga untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap kita tentu ingat bahwa Musa diberi Tuhan 10 hukum di Gunung Sinai. 10 firman Tuhan yang disebut dengan Dekalog. 10 firman. Itulah inti daripada Taurat dan kitab para nabi. Salah satu hukumnya yang sangat penting, saya bacakan dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu sekalian, di sini Tuhan di sini pakai huruf besar semua.
Dalam teks asli Alkitab dipakai 4 huruf suci yang dimaksud dengan tetragrammaton. 4 huruf suci. Yud, He, Waw, He. Atau dalam dialek yang lain, Yud, He, Vav, He. YHWH. Meskipun ada banyak orang memanggilnya dengan Yehova atau Yahweh, tapi dua-duanya tidak tepat. Tentang nama Tuhan akan diseminarkan secara khusus dan akan saya tulis bukunya. Tapi fokus kita pada kali ini adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu itu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang kamu bersalah, kita bersalah. Ya. Nah, ini diartikan oleh banyak orang macam-macam. Interpretasinya macam-macam. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana kita mengerti hal ini secara alkitabiah. Bukan hanya menurut ayat ini, bukan hanya menurut Taurat, bukan hanya menurut Perjanjian Lama, tapi menurut seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita mau belajar kebenaran harus seperti itu. Tidak boleh hanya satu ayat, apalagi pakai pikirannya sendiri. Oh, itu maksudnya itu, Pak, menyebut pakai mulut. Kan kalau di barat sana seringkali orang kalau kena sesuatu, oh Jesus gitu. Kesandung, oh Jesus gitu. Kalau Indonesia kesandung dikit, Tuhan Yesus gitu. Kesandung kok Tuhan Yesus. Sedikit-sedikit, seperti orang latah. Nah, ini sebagian orang mengartikannya demikian. Oh, itu menyebut nama Tuhan sia-sia tuh gitu. Kita harus belajar sesuai Alkitab, jangan pakai pikiran sendiri. Ada lagi yang mengartikan begini, menyebut dengan mulut itu harus akurat. Tuhan di sini kan Yud, He, Vav, He ya. Atau Yud, He, Waw, He. Ada orang yang percaya bahwa itu adalah singkatan dari Yahweh. Lalu kelompok tersebut merasa kalau orang menyebutnya bukan Yahweh, masuk neraka orang. Salah menyebut sembarangan itu. Mereka mengartikannya demikian. Mereka tidak mengerti bahwa YHWH itu bukan Yahweh artinya. Singkatannya juga bukan Yahweh. Itu topik tersendiri nanti ya. Oke, tapi yang jelas apa sih ini konteksnya? Sebab kalau seseorang salah mengerti tentang firman, hidupnya jadi salah. Makanya kita tidak boleh membaca firman Tuhan buru-buru, balapan sama temannya, cepet-cepetan. Enggak boleh. Yang penting bukan berapa kali membacanya, yang penting adalah mengerti atau tidak. Begitu ya. Dalam bahasa Inggris, kata menyebut nama Tuhan dengan sia-sia itu, dengan sembarangan itu, menyebut namanya dengan sembarangan itu, dipakai terjemahan demikian. Take his name in vain. Take his name in vain. Bukan hanya menyebut dengan nama loh. Ya. Dalam terjemahan yang lain lagi, NIV misalnya, misuse his name. Misuse itu apa? Menyalahgunakan namanya. Ya. Nah, vain di sini, in vain artinya useless, tidak berguna. Nothing, tidak bernilai sama sekali. Sia-sia. Jadi jangan membawa nama Tuhan atau menggunakannya secara sia-sia atau salah menyalahgunakan nama Tuhan. Nah, ini sebetulnya artinya itu. Apa yang dimaksud dalam konteks Perjanjian Lama? Ini bukan soal bagaimana melafalkan nama Tuhan. Bukan. Ini bukan soal pronunciation-nya. Oh, kalau lafalnya salah, berdosa orang masuk neraka. Bukan. Banyak orang salah mengerti. Ada kelompok yang kalau enggak menyebut Yahweh salah. Kalau menyebut Yahweh masuk surga. Gampang bener gitu kayaknya. Masuk surga itu.
Ya. Bukan juga soal nada, cara menyebutnya. Ada orang-orang tertentu yang suka menyebut Tuhan itu dilagukan, didaraskan. Seperti orang Yahudi, bisa pakai loudspeaker tuh, Tuhan gitu, tentu dalam bahasa Ibrani, Adonai gitu. Bukan cara nadanya. Ya. Suka benar itu mendaras seperti itu. Enggak masalah, tapi bukan soal itu. Tuhan Maha Besar. Percuma kau teriak-teriak begitu. Bukan soal volume suaranya atau nadanya tinggi atau rendahnya. Makanya belajar sama Tuhan Yesus ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di dalam teks Ibrani asli, yang dimaksud in vain atau sia-sia ini dipakai kata sau. Sau. Sin, waw, alef. Sau. Artinya worthless, tidak bernilai. Valueless, tidak bernilai. Jangan pakai nama Tuhan untuk sesuatu yang tidak bernilai. Ya. Sebenarnya konteks di Perjanjian Lama itu adalah soal bersumpah memakai nama Tuhan. Sebenarnya itu konteksnya. Jadi di Perjanjian Lama seringkali dijelaskan bahwa jangan bersumpah pakai nama Tuhan, lalu kau melanggarnya, melanggar sumpah. Itu maksudnya. Jadi konteksnya ketika Keluaran 20 ayat 7 ini, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Maksudnya jangan bersumpah pakai nama Tuhan, tetapi kemudian kamu melanggarnya, tidak memenuhi sumpahmu. Nanti kamu dihukum mati. Kamu pantas mati. Pakai nama Tuhan, tapi berani melanggar. Kamu nanti dihukum mati. Ya, itu konteks aslinya Perjanjian Lama seperti itu. Coba kita baca Imamat 19 ayat 12. Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Bilangan 30 ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ulangan 23. Ayatnya yang ke-21 sampai 23. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hati-hati, jangan suka bernasar lalu tidak melakukannya. Ya. Ayat 23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Inilah yang menjadi dasar Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kalau kamu bersumpah palsu, bernasar palsu, kamu pakai nama Tuhan, sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. Ya, itu adalah konteks asli Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melindungi kita. Caranya, coba kita baca perlahan ya. Matius 5
ayat 33 sampai 37. Matius pasal 5. Mulai ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kata Tuhan Yesus nih. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, dan demi yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu baca lengkapnya. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah jangan bersumpah. Mengapa? Karena Tuhan tahu kalau manusia bersumpah suka melanggar. Nanti kalau melanggar dosa. Jadi daripada melanggar, jangan bersumpah kata Tuhan Yesus. Seorang rabi. Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Seorang rabi biasanya menambahkan aturan-aturan yang mencegah agar umat tidak melanggar Taurat. Ini salah satunya. Seolah-olah membuat pagar di sekeliling Taurat. Nah ini salah satu contohnya. Jangan kamu bersumpah. Kalau orang nggak bersumpah pasti nggak pernah jatuh, nggak pernah melanggar sumpah. Itulah Tuhan Yesus. Begitu ya. Jadi kita baca Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jangan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Begitu saja. Gak usah pakai demi Tuhan. Gak usah. Nanti kamu jatuh dalam dosa. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Kalau kemudian tidak bisa memenuhi, ya telepon dulu. Maaf, saya tidak bisa datang. Karena sakit, karena ada halangan. Gak apa-apa, gak dosa. Tapi kalau kau diem saja gak datang, sementara ditunggu sama orang. Itu namanya tidak beretika. Itu dosa. Mengerti ya maksudnya ya? Banyak orang berani berjanji loh. Besok ku bayar utangku. Tapi besok gak bayar juga. Besoknya janji lagi. Minggu depan gak bayar lagi. Terus demikian sampai bertahun-tahun. Ini tanda orang sakit jiwa. Kalau gak bisa bayar gak usah janji palsu. Gak apa-apa. Maaf, aku belum bisa bayar. Ya udah gak apa-apa kok. Tapi kalau besok beneran loh, swear. Pakai swear lagi. Kamu binasa. Mendingan gak usah janji. Kalau iya, iya. Kalau gak bisa, ya gak bisa. Ada amin ya. Ini baru konteks sempitnya loh. Belum konteks luasnya. Kalau membaca Alkitab harus sampai konteks dekat, konteks jauh, konteks besarnya. Konteks seluruh Alkitab. Apa maksudnya? Ya. Sampai di sini kita sudah melihat Tuhan Yesus membuat pagar di sekeliling Taurat. Agar manusia tidak melanggarnya. Jangan bersumpah kalau gitu. Lebih aman. Ya. Jadi soal sumpah atau nazar itu jelas. Kita tidak berhak bersumpah. Lebih baik katakan ya kalau memang ya. Tidak kalau tidak. Kalau nanti ada halangan ya tinggal memberitahu lagi. Maaf aku tidak bisa hadir. Tidak jadi ketemuan kita. Nah itu orang benar itu. Enggak apa-apa kok. Membatalkan janji tidak apa-apa. Asal jelas alasannya enggak apa-apa. Jangan diam saja sehingga orang lain menunggu terus seharian. Ya. Nah dengan demikian Alkitab berkata selain kau katakan ya atau tidak. Itu asalnya dari si jahat. Ya. Jangan berkata mudah-mudahan. Kalau kita janji sama orang ya. Besok kita meeting ya Pak. Mudah-mudahan aku bisa. Bapak Ibu mau gak begitu? Kok nanya kita besok ketemuan ya? Mudah-mudahan. Kau tunggu aja di tempat itu. Mudah-mudahan. Itu sebenarnya jahat.
Kalau iya, iya, kalau enggak. Nanti ya aku cek dulu jadwalku. Kalau bisa, ya bisa. Kalau memang tidak mau, sorry nggak bisa. Nggak apa-apa kok nggak bisa. Banyak orang tidak mengerti kebenaran. Bagaimana dengan konteks besar Alkitab? Nah, inilah yang paling penting. Bukan hanya konteks kecilnya, konteks ayatiahnya, konteks perjanjian lama, konteksnya harus seluruh Alkitab. Sebab hukum ini, 10 hukum ini berlaku sampai selamanya. Amin ya. Baik. Menyebut nama Tuhan, take his name, itu tentu bukan hanya soal sumpah. Pasti bukan hanya karena sumpah. Atau hanya karena menyebut dengan mulut, pasti bukan karena itu. Konteks besarnya bukan hanya itu. Tuhan menegaskan bahwa percuma, sia-sia kau panggil Tuhan, Tuhan. Tuhan Maha Besar, percuma kata Tuhan Yesus. Jika ada jikanya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan baik-baik. Orang Yahudi itu kalau berdoa di pinggir-pinggir jalan. Kalau zaman sekarang pakai loudspeaker. Adonai gitu. Biar didengar banyak orang. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan yang mulutnya besar, yang kenceng ngomong Tuhannya. Yang masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kalau lihat apa yang dilakukan ini hamba Tuhan ini. Pekerjaannya hamba Tuhan. Belum tentu hamba Tuhan. Pekerjaannya hamba Tuhan. Tapi 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka yang mana? Yang bernubuat demi nama Tuhan. Yang mengusir setan demi nama Tuhan. Yang mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ini mereka. Tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dianggap berbuat jahat oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Mengapa seorang yang bernubuat pakai nama Tuhan bisa diacap jahat oleh Tuhan Yesus? Mengusir setan pakai nama Tuhan dianggap jahat. Mengadakan banyak mujizat dianggap jahat oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah itu melakukan itu apa? Itu liturgi, itu kebiasaan, itu pekerjaan di gereja. Kalau seseorang melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, barulah itu benar. Makanya percuma teriak-teriak Tuhan, Tuhan pakai loudspeaker segede apapun, wattnya percuma. Menyebut nama Tuhan sembarangan itu. Tuhan, pakai loudspeaker semua orang dengar. Tapi hidupnya jahat. Itu menyebut nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan untuk kejahatan. Bukan cuma sia-sia, lebih jahat lagi itu. Dia membela Tuhan. Nama Tuhan. Tapi dengan cara membunuh sesamanya. Wah itu jahat sekali itu. Itu akan masuk neraka duluan nanti kalau mati. Pasti. Firman Tuhan. Kau menggunakan nama Tuhan bukan hanya sia-sia. Kamu menjelek-jelekkan nama Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi saudara, kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa, udah semua yang dilakukannya percuma, sia-sia.
Mau panggil nama Tuhan, mau panggil nama Yahweh, mau panggil nama Yehova, percuma. Bukan orang yang memanggil Yahweh yang memasuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata Tuhan Yesus begitu. Amin. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 17. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Perhatikan baik-baik. Ada seorang tukang jampi Yahudi. Dia pakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 7 orang anak seorang imam Yahudi. Namanya Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Perhatikan baik-baik. Menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Tapi rupanya roh jahat malah gebukin dan menelanjangi mereka semua. Ini yang namanya menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Pakai nama Tuhan Yesus sih, tapi hidupnya gak benar. Orang akan mempunyai pengertian, oh dia pengikut Yesus, tapi hidupnya tidak benar. Nah itu menyebut nama Tuhan bukan cuma sia-sia loh. Itu menghina, menajiskan nama Tuhan. Merendahkan nama Tuhan itu. Menyebut nama Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Janganlah kita seperti itu ya Bapak Ibu. Dulu kita tidak mengerti melakukannya. Gampang bersumpah, gampang menyebut nama Tuhan, tapi lalu hidup tidak benar. Mari kita belajar di pagi ini untuk berubah. Sebab kalau kita tidak berubah, kita nanti binasa. Siapa bilang Kristen pasti selamat? Kristen kan KTP-nya. Manusianya Kristen bukan? Seperti Kristus atau tidak? Sebagai orang Kristen atau orang percaya, sebenarnya kita sedang membawa nama Tuhan Yesus. Membawa nama Kristus kemanapun kita pergi. Kalau orang tahu Kristen ya? Ya. Artinya kita membawa nama Kristus dalam seluruh hidup kita. Take His name. Kemana saja kita pergi. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Take di situ dari kata Ibrani nasa, carry, live, mengangkat nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita harus mengartikan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia itu. Bukan hanya dengan mulut, lewat seluruh hidup kita. Kita menyebut nama Tuhan, kita membawa nama Tuhan kemanapun kita pergi. Karena kita Kristen. Orang akan melihat seperti apa sih Kristen itu, Kristus itu. Nah, artinya kita membawa nama Tuhan, kita mengangkatnya tinggi-tinggi. Lewat cara hidup kita. Lewat perbuatan kita. Itulah sebabnya perintah Tuhan, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Saksi Tuhan, apa itu? Membawa namanya kemanapun kita pergi. Sehingga banyak orang mengenal Kristus. Dan mereka diselamatkan juga.
mengenakan phroneo-nya Kristus, attitude-nya Kristus, pikiran perasaan Kristus. Itulah cara mengangkat nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berseru nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Tidak salah teriak-teriak Adonai, tidak salah. Tapi terutama jangan cuma teriak. Kita harus teriak lewat perbuatan kita yang nyata. Barulah nama Tuhan dimuliakan, diangkat tinggi-tinggi. Tidak sia-sia. Biarlah semua orang melihat ada Kristus dalam diri kita. Menunjukkan iman yang benar itu bukan dengan mulut memanggil nama Tuhan saja. Terutama harus lewat perbuatan nyata. Dengan demikianlah nama Tuhan dimuliakan. Seperti Tuhan Yesus menunjukkan iman yang sempurna. Tuhan Yesus sudah mengangkat nama Bapaknya. Sehingga nama Bapa dimuliakan. Dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai kita salah mengerti. Sedikit-sedikit menyebut Tuhan Yesus. Tapi hidupnya tidak benar. Itu menyebut dengan tidak sopan. Itu menyebut menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Mengusir setan padahal hidup dalam perzinahan misalnya. Gak bisa, itu justru nama Tuhan direndahkan. Orang akan mencibir. Ya. Mari Bapak Ibu kita ingat kembali apa yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ia berkenan mati di kayu salib agar kita tidak binasa. Amin. Itulah cara mengangkat nama. Kalau Tuhan Yesus mengangkat nama Bapaknya yang di surga. Kalau kita juga sama, kita harus mati dari manusia lama kita. Menjadi seperti Kristus. Itulah cara mengangkat nama Tuhan tinggi-tinggi. Amin ya. Mestinya kita semua hidup dalam ketakutan, takut berbuat dosa maksudnya. Sebab ia naik ke kayu salib itu karena kita. Sengsara Tuhan itu karena kita. Ya, sebentar lagi kita akan adakan perjamuan kudus. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu. Perjamuan kudus ini untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk mengingat kematian Tuhan. Untuk mengingat kebangkitannya. Penderitaannya. Dari generasi ke generasi sudah 2000 tahun berlalu. Tradisi ini kita jalankan dari tahun ke tahun. Maksudnya adalah supaya orang melihat bahwa ini bukan hanya sekedar tradisi. Ini membawa kita kepada zaman mula-mula. Di zamannya Tuhan Yesus. Khususnya di perjamuan terakhir malam itu. The Last Supper. Sebelum Tuhan naik ke kayu salib dan mati di sana. Bapak Ibu sekalian, kalau sebentar kita mau lakukan perjamuan kudus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku
agar aku tak binasa. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk bersiap-siap mengadakan perjamuan kudus. Kita siapkan anggur dan roti. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki anggur bisa memakai teh, rotinya bisa memakai roti tawar. Yang lebih penting adalah siapkan hati kita, harus dengan sikap yang benar. Sebab kematian Tuhan, itulah yang menebus kita. Kita berhutang kepada Tuhan untuk tidak hidup menurut daging lagi, tapi hidup menurut roh. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita siapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita naikkan satu pujian tadi. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, mohon berkati roti di tangan kami dan juga anggur di tangan kiri kami. Terima kasih kalau kami boleh melakukan perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Menjadi peringatan akan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lakukan sesuai dengan perintah Tuhan 2000 tahun yang lalu bersama para rasul. Biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi banyak orang, memberitakan kematian Tuhan. Merupakan bukti dari sesuatu yang kami lakukan dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Bukti bahwa Tuhan sudah mati buat kami. Berkati roti dan anggur ini, sehingga berguna bagi kami semua untuk mengingat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita turunkan roti dan anggur di tangan kita. Saya akan bacakan satu pengakuan bersama. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa ikuti setelah saya. Mari kita ucapkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima
bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Seumur hidup kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan perjamuan kudus, artinya kita pun harus hidup kudus. Sebab pengorbanan Tuhan di kayu salib tak dapat kita balas dengan apapun selain hidup kudus. Ya, mari kita ingat lagi pengorbanannya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi Minggu yang cerah ini. Kami semua diberkati oleh firman-Mu, diberkati oleh perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kalau kami diingatkan bahwa kami harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela.
Terima kasih, hamba mohon berkat untuk program ini, channel ini, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjangkau sampai ke mancanegara. Berkati kami semua yang mendengar dan mengikuti kebaktian ini, ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mau angkat tangan kami mau sambut berkat yang turun dari surga. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita katakan amin.